Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzain, guru mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di SMA Negeri 1 Astana Japura. Pada video ini saya akan memberikan contoh pemahaman kepada anak-anak tentang coding dan artifisial, khususnya di bagian bab 2, yaitu pengenalan tentang kecerdasan artifisial. Seperti apa penayangannya di kelas ini, silahkan disimak baik-baik. Semoga ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan. Salam. Masuk. 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 Waalaikumsalam. Makasih. Ini pada bawa apa? Copot atau sayang. Hai Bapak. Hai. Bapak happy birthday dan terima kasih. Udah terlambat. Jangan apa kan kita ya belum sempat ketemu. Happy birthday Bapak. Semuanya. Banyak tulis. Yang pilih kopi. Copot. Apa? Makasih, ini banyak banget. Makasih. Ini luar biasa, di luar dugaan. Seneng banget ini di luar dugaan. Padahal banyak materi yang harus disampaikan ini. Terima kasih banyak. Unboxingnya nanti di rumah ya. Iya. Emang kayak pipi. Waalaikumsalam. Panas? Apa hasilnya Ininya tutup harusnya. Gak ada. Kira pengen di depan. Ya. Oke, teman-teman, sudah bisa dimulai? Apa kabar semuanya? Lama nggak jumpa ya? Saya kangen sama kalian. Oke, teman-teman, mohon maaf, seminggu kemarin saya tidak bisa hadir menemani teman-teman belajar. Ada pelatihan, dan kemudian ini adalah oleh-oleh dari hasil pelatihan. Nanti saya sampaikan. Oke, teman-teman, kelas 12-9 sudah dibentuk kelompoknya? Sudah 3 kelompok ya? Barang-barangnya sudah ready belum? Udah ready. Berarti nanti pas 3 jam kita merakit di kelas. Ya. Oke, sekarang kita ke teori dulu. Oke. Teman-teman kan sedang belajar Arduino, perakitan barang ya, perakitan elektronik. Kemudian kebetulan saya kemarin mendapat pelatihan tentang kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Isinya coding sama AI.
Nah, hari ini saya akan memberikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengenali dan menerapkan perangkat KA. Saya singkat, kecerdasan artifisial itu KA ya. Kemudian peserta didik harus mampu memilih perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai. Misalkan teman-teman nanti bikin proyeknya MP3 player, berarti pilih KA yang cocok. Pilih AI yang cocok. Kemudian menerapkan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, peserta pelatihan mampu menganalisis model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Oke, sebagai langkah awal, hari ini kita pertemuan. Teman-teman coba lihat, ada sebuah alat yang sangat spektakuler. Ini alat baru diciptakan sekitar 2 bulan yang lalu. Mungkin teman-teman sudah tahu. Kalender buat men-scan scalingnya dengan cara ngirim ribuan cahaya produktif, dan ketika cahaya itu mampu terjangkau, posisi, kecepatan, sama arahnya. Begitu ketemu target, Ini alat namanya semacam Iron Dome, tapi untuk nyamuk. Kalian tahu Iron Dome? Perangkat perang yang dipakai Israel tuh. Tahu, yang buat menangkal roket. Ya, rudal ya, tahu ya. Cuman ini versi mininya, versi mini yang dia tangkap itu bukannya rudal tetapi nyamuk. Prinsip kerjanya sama, seperti itu. Mana tadi? alat ini nggak muter, tapi dia langsung pakai galvanometer dan sistem dosernya bergerak super cepat buat ngarahin lasernya itu langsung ke senyawa. Photometrics ini juga bisa bedain kalau ada orang atau hewan yang masuk ke zona tembak. Lasernya langsung mati otomatis. Jangkauannya juga luas banget, bisa sampai 28 meter kalau yang profesional. Gila sih, ini bukan lagi kayak soal usir nyamuk ya, tapi kita udah kayak punya sistem pertahanan udara pribadi. Nah, seperti itu alatnya. Buat kita download, cek caption kalau mau dapat link crowdfunding. Kemudian ada lagi satu alat yang digunakan untuk bersih-bersih. Tahu? Kuncinya solid dan meskipun ukurannya enggak Tahu ya? Ini perangkatnya kayak gini. Putra ini punya bodi yang slim, jadi bisa masuk ke kolom-kolom furnitur yang rendah. Ini tinggi 10 cm, jadi bisa masuk ke... Nah, kedua alat ini dia menggunakan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang dia gunakan adalah proses scanning area. Kalau di tempat itu terdapat sampah atau nyamuk, dia akan langsung aktif. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah perkenalan terhadap artificial intelligence yang digunakan. AI mesin apa yang dia gunakan, gitu. Oke, ini sekarang saya tampilkan dulu modulnya ya. Nah, di sini modul 2, pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ini kalau bahasa Inggrisnya AI. Ya. Kemudian, apa saja yang bisa kita operasikan, apa saja yang kita bisa aplikasikan, dan hasilnya nanti seperti apa. Tadi teman-teman sudah lihat ya, ada robot yang bekerja secara otomatis. Ya, dia mampu berpikir sendiri, dia mampu menentukan tujuan sendiri, dan dia mampu mengeksekusi. Misalkan ada sebuah alat pembersih lantai, itu dia scan area, kotor enggak. Kalau misalkan kotor banyak debu, dia bekerja. Tapi kalau tidak banyak debu atau bersih, maka itu dia stop. Nah, itu yang menentukan adalah kecerdasan buatan dari alat tersebut. Paham sampai sini? Oke. Kemudian materi pokoknya yang akan kita kaitkan dengan proyek kita adalah pemanfaatan AI untuk mendukung proyek pembuatan MP3 player. Teman-teman, alat-alatnya sudah ada semua belum? Sudah. Pertemuan berikutnya 3 jam ya. Coba nanti kita belajarnya di kelas, kita rakit sesuai dengan kelompoknya. Ya. Nah, teman-teman sudah kenal kan AI itu apa sih? AI, apa itu kecerdasan artifisial? Teman-teman sudah tahu semua AI itu? Sok sebutin apa aja yang pernah kamu pakai? ChatGPT, Meta, Gemini, Google. Google apa namanya AI-nya? Cici. Nah, teman-teman, AI itu punya tugas yang spesifik. Contoh, ChatGPT dia hanya bisa menangani teks, ya, tanya jawab gitu ya. Gambar bisa sekarang ya, sudah mulai meluas. Gambar bisa, terus apalagi dia bisa bikin musik nggak?
Nah, terbatas kan? Belum bisa bikin musik. Pertemuan kali ini kita akan mencoba mengeksplorasi AI apa saja. Secara garis besar, AI itu ada 4. Pertama adalah AI yang bisa belajar dari data, atau disebutnya machine learning. Yang kedua, AI yang mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Kemudian yang ketiga, ada AI yang bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Yang keempat, AI yang mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, teman-teman, kira-kira tadi perangkat Iron Dome untuk nyamuk dan perangkat untuk membersihkan lantai termasuk ke dalam golongan berapa? Dua. Iya, Pak. Dua apa nomor 4? Ayo. Aku mengenali pola. Oh, 4. 4. Yakin. Yakin ya? Karena ketika itu tempatnya bersih atau tidak ada nyamuk, dia keputusannya apa? Keputusannya tidak akan membersihkan atau tidak akan menembak nyamuk. Kalau ada orang lewat, itu orang nggak bakal dicorot pakai laser, ya kan? Artinya adalah AI-nya sudah mampu mengenali pola. Pola nyamuk seperti apa? Pola sampah seperti apa? Gitu. Ini sama halnya dengan mobil otomatis. Zaman sekarang mobil otomatis bisa nyetir sendiri ya. Iya. Gak usah belok-belok. Nah, sama nomor 4. Ya. Kalau KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif, kira-kira apa? Pernah nggak teman-teman menemui nomor 3? ChatGPT? Kira-kira nomor 3 pernah nggak teman-teman temui? Iya, ChatGPT, Bapak. Prediktif, model prediktif. Kamu pernah pinjam HP teman kamu nggak? Kamu pernah buka sosial medianya? Di sosial medianya itu terdapat AI yang mampu memberikan rekomendasi tayangan. Contoh, kalau dia senang lihat tayangan bola, maka yang tampil bola semua. Ya, itu nomor 3. Ya. Kalau dia senang lihat masakan, yang muncul masakan semua tayangannya. Itu yang bekerjanya itu AI. Dia menampilkan prediksi orang ini senang nih sama bola. Dia kasih tahu terus bola. Gitu prediksinya ya. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Paham semua? Kalau sudah paham, silakan dibuka komputernya, kita kerjakan soal. Ngerjain apa? Kamu cari contoh AI, kemudian cari tugas pokok dan fungsinya. Ya. Bapak di mana ininya? Di internet banyak sekali sumber AI. Di mana banyaknya, Pak? Ngerjakannya di Canva. Oh, ini nggak apa-apa. Satu slide doang. Cari nama AI atau mesin AI ya. Kemudian tujuan spesifiknya buat apa aja. Contoh ChatGPT, dia bisa membantu untuk menyelesaikan tugas berdasarkan naskah. Ya kan? Contoh lagi Canva, ada AI. Canva itu buat apa aja sih? Ya kan? Kemudian ada Gemini buat apa aja? Tulis spesifik tugasnya. Semakin banyak semakin baik. Minimal 10 AI. Wah, Bapak. Hah? 2? Kok 2 banyak banget AI itu? Bapak 5 deh, 5? CJ. Coba kamu caranya cari di Google ya. AI untuk video. Untuk editing video. Oke, tuh banyak. Tinggal dirangkum ini AI namanya ini. Kemudian tugasnya apa? Bikin video supaya lebih mudah. Gitu. Paham? Paham. Oke. Saya kasih waktu 10 menit, 1 menit 1 AI. Ya Allah, Pak. Ini internetnya gimana sih, Bapak? Ini kan lagi internetnya Bapak nggak ada Pak. Yang bisa membuat animasi. Apa? Dia udah selesai belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Ya, kembali. Aku udah guys nih, aku bentar lagi nih.
Ya, mana? Ya, Bapak. Itu ke atas. Lah di Zoom. Nanti dikirim linknya ke saya, tampilkan. Ya, Berarti nggak usah diunduh. di public aja, public share. Ya, nanti ditampilin sini. Kalau nggak ada Canva-nya, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Google Slide. Nanti filenya dikirim ke saya. Makasih, Bapak. Ya, Marsa udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, aku mau perkenalkan diri. Nama saya Fauzia Latifatul Aini dari 12F9. Hai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam artificial intelligence. Nah, yang pertama ada ChatGPT. ChatGPT menjawab pertanyaan, menulis naskah, merangkum materi, membantu tugas dan coding. Dan yang kedua ada Google Gemini, cari informasi seperti Google, tapi langsung kasih jawaban lengkap dan ringkas. Yang ketiga ada Midjourney, buat gambar bergaya arsitek atau fantasi, cocok untuk ilustrasi dan karya seni. Yang keempat ada Runway ML, edit video pakai AI, hapus latar, ubah gaya, bikin efek sinematik. Dan yang kelima ada Sora. Sora itu untuk buat video pendek dari cerita, misalnya ketik naga terbang di atas kota, nanti bakal jadi video. Nah, seterusnya ada Pika. Pika itu untuk bikin video animasi atau klip keren dari teks, cocok buat konten kreator. Nah, yang ketujuh ada Eleven Lab, bikin suara narasi seperti manusia asli, bisa pilih jenis suara dan bahasa. Yang kedelapan ada Sonraw, pokoknya Sonraw yang ini lah. Untuk bikin musik otomatis sesuai tema, mau happy, sedih, atau epic. Cocok buat video untuk video atau presentasi. Yang kesembilan ada Quillbot, untuk paraphrase teks, merapikan grammar, Grammar ya. grammar, cocok buat bikin tugas bahasa Inggris. Dan yang terakhir Perplexity AI, untuk jawab pertanyaan dengan referensi sumber asli seperti artikel, jurnal, atau berita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini di depan itu ada macam-macam AI, ada 10 dan masing-masing sesuai dengan spesifikasinya. Tuh. Yang pertama ada ChatGPT yang sering kita lihat banyak di web atau apa gitu, cocok untuk menjawab pertanyaan, membantu pelajar dan berdialog layaknya manusia. Ini bisa bantu kita, misalkan ada tugas-tugas atau apa gitu. Terus Midjourney itu ada menghasilkan ilustrasi dan seni digital dari deskripsi teks dengan gaya visual yang khas. Yang ketiga ada Sora, mengubah teks menjadi video sinematik dengan gerakan realistis dan transisi mulus. Ini untuk yang sering bikin video sinematik tuh. Dan yang keempat ada apa nih? Grammarly. Itu membantu koreksi tata bahasa, ejaan, dan saran gaya penulisan secara real time. Dan yang kelima ada Runway Gen 2, membuat video dari teks, gambar, atau klip Klip lain. cocok untuk kreator konten visual. Dan yang keenam ada Daily, membuat gambar realistis dari deskripsi teks, termasuk manipulasi dan pengeditan gambar. Yang ketujuh ada Quillbot, berguna untuk para pelajar atau penulis dalam merangkai ulang kalimat dengan cepat. Yang kedelapan ada Descript, itu buat mengedit video atau audio layaknya mengedit dokumen teks, cocok buat yang sering podcast atau punya YouTube gitu, YouTuber lah. Yang kesembilan ada
Notion AI, yaitu membantu menulis catatan, meringkas dokumen, dan menyusun rencana kerja otomatis. Dan yang terakhir ada Soundraw menghasilkan musik bebas royalti berdasarkan genre, mood, dan atau kebutuhan proyek. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. 100 buat Tio. Oke, berikutnya dari siapa? Umay. Iya, Umay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku itu Siti Manusadia. Ingin mempresentasikan macam-macam AI. Yang pertama itu ChatGPT. Fungsinya itu asisten percakapan yang bisa menjawab pertanyaan, menulis teks, memberi saran, dan membantu tugas-tugas sehari-hari. Yang kedua, Claude. Tujuannya AI percakapan yang bertujuan pada keamanan dan etika, dirancang untuk membantu dengan teks, pemrograman, dan penjelasan. Yang ketiga, Gemini. Menyediakan bantuan AI, multimodal, teks, gambar, suara, dan integrasi dengan produk Google seperti Gmail dan Google Docs. Yang keempat itu Copilot. Tujuannya yaitu membantu programmer dengan saran kode otomatis, menyelesaikan fungsi, dan menulis dokumentasi. Yang kelima, Siri itu Apple. Tujuannya asisten suara di perangkat Apple untuk membantu dengan tugas-tugas sehari-hari seperti pengingat cuaca dan navigasi. Yang keenam, Alexa. Tujuannya asisten suara untuk rumah pintar, pemutar musik, belanja online, dan kontrol perangkat. Yang ketujuh, Watson. Tujuannya analisis data skala besar, terutama digunakan di bidang kesehatan, bisnis, dan riset ilmiah. Yang kedelapan, Replika. Menjadi teman virtual berbasis AI yang bisa diajak ngobrol, curhat, atau latihan komunikasi sosial. Yang kesembilan, Midjourney. Fungsinya menghasilkan gambar dan deskripsi text to image generation untuk seniman, desainer, dan kreator. Dan yang terakhir, Sora, OpenAI. Mengubah teks menjadi video pendek realitas, cocok untuk pembuatan konten, storyboard, dan simulasi visual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kamu tadi mempelajari berbagai macam AI, ada yang mau nyoba nggak cara ngetik prompt AI-nya seperti apa? Di sini yang paling menarik perhatian saya itu Sora. Ada Sora yaitu OpenAI, mengubah teks menjadi video pendek realistis, cocok untuk pembuatan konten. Coba teman-teman komputernya dicek, sudah ada internetnya belum? Kita buka Sora sekarang. Coba lihat. Ada Sora. Di mananya? Di sini. Di mana? Terus ini. Di Google Chrome. Oh, di Bapak tadi bawaan komputer ini. Di Google Chrome dong. Cari Sora. Atau kamu pakai AI yang paling kamu penasaran pengennya pakai apa gitu? Ini Soundraw. Soundraw, sok dicek. Bentar lah. Bentar. Di otak-atik AI-nya. Suaranya yang mana? Hah? Suaranya yang mana? Sora yang kayak gitu tuh, lihat. Dia ada gambar cumi-cumi kayak gitu. Oh ya, OpenAI. Iya. Oke, teman-teman. Jadi Belajar apa? oh ini, oh my god. Bikin ini. Kita sedang macam-macam AI. Aku punya aku tuh nggak bisa di ini, nggak bisa diputar. Berarti nge-lag gitu, nge-lag. Aku juga nggak bisa, Pak. Berarti salah aku atau salah dia? Salah Gitu bisa. Nge-lag cuma nge-lag doang. Makasih teman-teman.
Kalau kamu perhatikan di Sora itu ada gambar-gambar yang tidak realistis ya. Ya enggak? Itu hasil karya AI. Masa ada ubur-ubur bisa terbang? Ya kan, aneh? Itu sih. Ubur-ubur ikan lele. Nggak bisa terbang, Le. Ada gambar beruang lagi sarapan. Ini tuh Winda sama mama si Winda sama mama. Itu maksud Ubur-ubur terbang. Pulang. Oke, teman-teman semuanya cukup sampai di sini? Sudah paham semua tentang AI? Oke, jenis-jenis saya sudah tahu ya tadi ya. Sekarang sesi foto-foto ya. Oke, silakan dimatikan komputernya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.